Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun berada, kawan-kawan dari Indonesia, dari Malaysia. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu kembali kita pada kesempatan pertemuan kelima yang akan membahas mengenai bagaimana cara kita melihat atau mengenali komponen-komponen yang ada di handphone, di rangkaian handphone, dan bagaimana pula kita membaca skematik, Borneo skematik dalam rangka memudahkan kita untuk memperbaiki handphone ya tentunya. Baik kawan-kawan sekalian, jadi sebelum kita melanjutkan materi kali ini, perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, untuk semua peserta baru, peserta dari periode 60, maka akan berhak mendapatkan akses Borneo skematik selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Nah, harapannya Borneo skematik ini bisa kawan-kawan pakai untuk latihan, untuk belajar, dan jika memang betul-betul manfaat, kawan-kawan nanti bisa reaktivasi atau aktivasi baru lah sebenarnya ya. Karena kalau untuk yang 1 bulan ini tidak bisa diperpanjang, jadi bukan bikin akun baru. Baik kawan-kawan sekalian, langsung saja kita akan belajar mengenai Borneo skematik ini. Nah, sebelum apa yang kawan-kawan lihat di sini, sebelum kawan-kawan melihat ini, tentu untuk mendapatkan Borneo ini kita harus download dulu ya. Download dulu. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan cara menggunakan Borneo sebenarnya sudah ada tutorialnya. Jadi saya sendiri tidak perlu menyampaikan berkali-kali tentang tutorial penggunaan, cara download, aktivasi, dan lain sebagainya. Ya, di Borneo ini sebenarnya sudah ada dilengkapi. Nih kalau kita lihat ya di tutorial ini nanti. Mana dia nih? Oh ya, sebentar. Loading. Oh, ke sini dia. Nina. Ya. Sudah komplit nih kawan-kawan sekalian. Ya. Sudah komplit. Apapun ada di sini. Mulai dari penginstalannya, mendaftarkan akun, memperpanjang, ya, dan lain sebagainya. Sampai penggunaan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi, yuk kawan-kawan jangan malas lah ya. Jangan malas. Kalau memang belum tahu, belum paham, ini tutorial ini ditonton semuanya. Jadi saya tidak akan menyampaikan lagi tutorial kembali, penggunaan, pemasangan dari awal dan sebagainya, itu saya tidak akan menyampaikan. Buang waktu kita. Jadi saya pengen kawan-kawan lebih aktif dalam belajar, sehingga tentu yang mendapatkan manfaatnya kawan-kawan sendiri. Baik, ini dia tadi tutorial Borneo. Intinya, nih, kita sudah dapat, kita sudah install ya. Dan tadi kawan-kawan yang peserta baru periode 60 dapat free 1 bulan. Silakan japri Mbak Ika. Mbak Ika, saya minta gitu. Ya. Jadi harus japri. Oke, di meja saya ini udah ada 1 buah handphone jadul, kawan-kawan. Handphone jadul. Ini baru beli nih. 10.000 harganya. Ya, 10.000 itu 1 set. Segini nih. Nah. Segini nah. Dari bongkar-bongkar sama mereka, anak-anak. Cuman belum diapa-apain, masih utuh. Nah, ini kita akan jadikan bahan belajar. Kenapa saya pilih ini? Ya, satu memang adanya. Banyak sih sebenarnya. Kepegangnya ini tadi. Ini masih pakai baterai yang nggak tanam. Ya, kemudian ini Redmi Note 2 ini. Redmi Note 2. Nah, kepegangnya tadi ini. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan nanti, termasuk cara bongkar kaleng. Ya.
Nah, seperti ini. Kalau kita lihat kalinya ini, oh pakai hanya penutup saja di sini. Nah, oke. Nah, nanti yang kita lihatkan cara bongkar kaleng-kaleng yang seperti ini. Jadi biar tampak nanti langsung komponen-komponennya. Wong kartunya aja masih ada ini. Indosat 10.000 belinya di tempat rosok. Ya, kalau udah bongkaran kayak gini, kawan ya, ini menjadi SOP servis kita ya. Setelah bongkaran seperti ini, jangan lupa siapkan tantang tepak seperti ini untuk menyimpan semua kelengkapan. Jadi biar nggak kemana-mana nanti, biar nggak hilang. Baik itu tadi. Nah sebelum kita eksekusi ini ya, kita belajar bagaimana cara bacanya. Ya, ini sambil saya siapin dulu nih. Skemanya ya, skemanya bukan skema, maksudnya apa? Ya skematik Borneo-nya. Kita lihat nih, ada nggak dia nih mas ini? Phone mobile. Jadi di Borneo itu kan ada 4 menu. Nah, yang paling sering kita pakai ini phone mobile ini. Mobile phone, balik-balik ngomong. Nah, kita pilih Xiaomi. Ini Redmi Note 2. Note 2, Note 2. Note 2. Nah, ini. Note 2 ini banyak sebenarnya kawan-kawan. Ini dia pakai apa ini? Pakai MTK atau pakai apa? Kita lihat. Dia chipsetnya pakai apa? Chip apa ini dia ini? MediaTek ya? MTK. Ya, berarti ininya biasanya pasti MediaTek CPU-nya. Ini IC powernya dia pakai MTK, MediaTek. Berarti CPU-nya juga pakai MediaTek, tapi nggak jelas ini. Nggak jelas ini barang. Ada apanya ini ditutupin. Oke, kita cek saja, kita buka MTK. Jadi di sini kita mulai dari hardware solution ya kawan-kawan sekalian. Judulnya aja kan pengenalan komponen ya, pengenalan komponen. Ini kita sesuaikan dulu. Di sini ada komponen name. Ada komponen name. Nih, kita bandingkan dulu deh nih. Bentuknya dengan yang ada ini. Kalau kita lihat, oh iya, cap CPU-nya nih sama nih. Ya. Nah, kalau posisinya juga saya lihat sama ya. Nih kalau kita lihat, ada lalar ini. Wah, mau pembunuhan saya malam ini. Salahmu. Nah, ini kalau kita banding-bandingkan nih sama ya. Yuk, kita lihat. Kita lihat. Ini layarnya saya bagi dulu nih. Oke, bentar. Nah, layarnya kita bagi dua, ini jadi biar terlihat nyaman atau untuk membandingkannya jadi pas. Jadi kalau kawan-kawan yang baru belajar terutama, gimana sih mengetahui ini komponen apa kan begitu ya. Yuk, pakai Borneo. Ini lebih mudah kita dalam mempelajarinya lebih mudah. Yang mana? Kita mulai dari yang bagian atas ini nih.
Nih, sama persis ya. Yang bulat ini apa? Oh, ini sub mic. Mic, mic atas ini ya, sub mic. Kemudian ini konektor speaker, ini konektor handsfree. Nggak kelihatan dia. Agak saya lebarkan sedikit. Ini. Biar. Oke. Nah, kemudian yang besar ini. Yang besar ini apa? CPU katanya. MT6795. Jadi yang besar ini CPU. Kemudian di bawahnya ada IC power MT6331P. Ini yang ini. Lalu di bawahnya masih ketutup kaleng ada LCD light. Oh, ini LCD light berarti driver lampu ya. Untuk lampu LCD ada di sebelah sini nih. Nah, pojokan. Kemudian baru yang besar ini masih ketutup kaleng. Ada tulisan Samsung. Samsung ini internal storage. Nah, ini yang nanti internal storage ini yang kita sebut dengan eMMC, MCP, UFS, itu jenis-jenisnya. Nanti ada seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada MediaTek. Nah, CPU juga ini 6332P bagian bawah. Oke, ini konektor baterainya. Nah, jadi dalam kita mengenali komponen-komponen ini enak banget kawan-kawan. Mengenali komponen-komponen ini. Jadi kita buka aja Borneo. Gak usah susah-susah. Jadi kalau pengen tahu ini komponen apa, ya buka Borneo. Memang sangat ideal sekali bagi kita seorang teknisi, memudahkan banget nih Borneo. Nah, di atas ini juga masih ada kaleng ya. Ada kaleng, WiFi, IC WiFi, ICPA 3G. Jadi ini kayaknya belum musim 4G nih. Handphone ini masih belum 4G. Nah, ini bagian bawahnya yang di sini. Ini konektor SD card, ada konektor SIM card, ada konektor charger. Ya, konektor charger di sebelah kanan ini ada display I/O FVD. Apa ini? IC display berarti ya, IC display. Kemudian ini konektor LCD-nya. Oh iya benar, ini IC display, IC gambar. Jadi kalau di handphone itu kan ada lampu, ada gambar ya. Jadi tadi LCD light. Nah, ini yang tadi LCD light itu untuk lampu, sedangkan yang ini untuk displaynya, untuk gambar. Ini konektor LCD. Lalu di sini ada konektor touchscreen terpisah dia. Nah, masih handphone jadul jadi LCD dan touchscreen terpisah ya. Kemudian ada charger. Oh ya, ini tadi IC charger nih ya. IC charger. Lalu ada kamera depan, ada konektor kamera belakang. Nah, ini bagian-bagian dari PCB secara umum. Kita nggak cuma belajar itu. Ini mah gampang banget ya. Gampang banget. Jadi nanti yang akan kita cari tahu. Nah, kita satukan kabelnya, dia nyatu. Maka kalau kita ukur si resistor nih contohnya, dia nggak boleh bunyi nih kawan-kawan. Nggak boleh bunyi. Kecuali di jalur antena ini ya, seperti ini ya. Jadi resistor itu juga ada tahanannya yang 0. Artinya kalau dia tahanannya 0, kalau kita ukur, contohnya seperti ini di area antena. Ini resistor. Ini pasti tahanannya 0. Kenapa? Begitu kita satukan, kalau dengar suara tit ya. Nah, suara tit panjang. Berarti ini nyambung. Padahal dia resistor. Secara umum ini nggak boleh. Kecuali di area sinyal. Di sini ada antena mekanik ini namanya. Ini komponen pasif juga. Komponen untuk memperkuat sinyal ini. Jadi nggak boleh. Kalau lilitan itu boleh bunyi. Nah, seperti ini. Ini lilitan boleh bunyi di kedua kakinya. Kenapa? Dia nyambung antara kaki kiri dan kaki kanan itu nyambung. Nyambung. Maka kalau kita menggunakan multitester, dia pasti bunyi. Lilitan itu
nyambung. Ini lilitan, nyambung bunyi. Nih. Nah, di blok ini bunyi semua. Ini lilitan, nyambung bunyi. Ya. Ini apa nih? Besar, coklat. Dia bukan lilitan, ini kapasitor. Kapasitor nggak boleh bunyi, kawan-kawan. Jadi kalau kita taruh begini, kalau dia bunyi, berarti bisa jadi kapasitornya ini bocor, nyambung dia nih. Jadi kapasitor itu tidak boleh nyambung. Ya, nggak boleh nyambung. Nih, kalau lilitan boleh. Ya, kalau lilitan boleh. Ini nggak nyampe kakinya, tapi ini kakinya ketutupan full. Nah, jadi membedakannya seperti itu. Termasuk dioda. Dioda tadi tidak boleh bunyi. Jadi kalau kita ukur, baik dalam kondisi dipasang masih seperti ini, dipasang dalam rangkaian, dioda nggak boleh bunyi. Oke, tidak ada bunyi. Tidak ada bunyi. Kalau dioda bunyi, berarti dia bocor, rusak. Harus ganti, wajib. Lebih pasti lagi, komponen-komponen ini kita cabut, kita lepas. Ya, kita lepas dulu, baru kita ukur. Nah, itu lebih pasti. Karena kenapa? Bisa jadi kalau misal nih contoh dioda ini kita ukur, lalu dia bunyi, padahal dia nggak bocor. Kenapa kok dia bunyi? Karena satu kakinya memang ground, ya satu kakinya misalnya kanan ini ground, nih kita lihat, ya yang ground tuh yang ini ya, nah yang tidak ada garisnya ini, satu kakinya dia memang ground. Seandainya yang tidak ground ini kan jalur, misalnya terhubung ke komponen lain, ke komponen apapun lah misalnya kaki ini, dan terhubungnya dia jalur tersebut short, maka tentu dia jadi bunyi, seolah-olah kalau kita ukur dia bocor, padahal yang bocor itu adalah jalurnya gitu, bukan dianya, bukan diodanya ini, seperti itu. Maka sekali lagi saya tekankan, kalau kita mengukur, pengen mengetahui komponen-komponen pasif tadi bagus atau tidak, maka wajib kita ukur. Ini simbol-simbolnya. Nah, besok kita baca skemanya. Nah, ini baru pengantarnya seperti itu tadi, sedikit-sedikit. Nah, kapasitor nih, stabilizer. Seperti ini. Jadi nanti baiknya nanti dibagikan ya. Komponen aktif dan pasif. Nanti dibagikan di grup. Nah, lilitan, bentuknya nih macam-macam nih. Nah, gambarnya seperti itu, melilit-lilit ya. Coil berfungsi mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Atau sebaliknya memperkuat sinyal. Nah, kalau di handphone enggak AC to DC gitu, enggak. AC ke DC enggak. Tetapi memperkuat sinyal nih, atau dia menghubungkan jalur saja. Oke. Fuse. Nah, ini kita sering ketemu fuse di baterai ini. Bentuknya kayak gini. Boleh nggak fuse di jumper? Boleh. Tapi ingat kawan-kawan, fungsi fuse adalah memberikan proteksi atau pengaman ya dalam rangkaian terhadap tegangan yang berlebihan. Maka kalau kita hilangkan, kita jumper menggunakan kawat, ya, menggunakan kawat, maka nanti jalur yang tadinya ada fuse lalu kita jumper, maka jalur tersebut tidak akan aman. Bahaya, Mas. Bahaya. Oke, dioda fungsinya mengatur arus listrik agar mengalir dalam satu arah. Penyearah dioda ini. Nah, gambarnya seperti ini. Besok kalau kita belajar skema ya, pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Saya agak mabuk nih, goyang ini asli. Konsentrasinya agak kurang. Makanya kemarin saya pengen ngajarnya siang sebenarnya. Ini belum tersolusikan ini. Nah, kawan-kawan nanti materi-materi ini bisa kawan-kawan ulang. Kemudian kalau malas buka Facebook, buka aplikasi Vibet Ponsel. Vibet Ponsel di dalamnya ada materi-materi ini. Baik.
Ada pertanyaan lain? Dan nyun sewu, mohon maaf, beribu maaf, saya tidak bisa sampai 2 jam ya, 1,5 jam saja cukup, karena memang kondisi badan saya belum begitu enak ya kawan-kawan ya. Pelan-pelan, pengen ngegas, pengen lebih cepat, buka aplikasi Febat Ponsel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Doakan saya segera pulih total, sehat kembali, bisa 2-3 jam ngajar. Biasanya kalau saya sehat itu bisa sampai 3 jam ya materi kita. Demikian, sebentar saya cek. Oke. Adakah lilitan yang ini yang dikatakan bak coil, Cikgu? Ya. Jadi bak atau coil biasa itu tergantung dia ditempatkan di mana. Kalau bak coil berarti dia dipasang, dirangkai di area-area bak regulator. Bak tegangan bak. Itu. Nanti banyaknya dia di area IC power. Kalau yang jadi secara khusus ya, secara umum ya apapun dia posisinya, coil atau lilitan ini ya. Jadi bak coil atau lilitan sama ya Bang ya. Nah, fungsinya adalah sebagai pengaman sebenarnya. Lebih pada pengaman. Jadi kalau tegangan yang berlebihan lewat di sini, jadi dia kayak jembatan pengaman gitu. Kalau dia ada tegangan yang lewat lebih besar di sini, maka dia akan putus. Seperti itu. Oke, itu ya kawan-kawan sekalian. Saya mohon ampun, mohon maaf, beribu maaf ya. Tidak bisa full, goyang badan saya rasanya ini. Agak lama sedikit saya ngomong, mulai mengambang rasanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Besok kita sambung, tunggu pengumuman saja. Ada Bang Septian nih. Mohon penjelasannya Guru. Patokan nilai suatu komponen pasif, short atau tidaknya. Tadi sudah saya jelaskan Bang Septian. Ya, seharusnya ini saya tambahin lagi sedikit ya. Kan tadi ada catatan tuh. Kalau mulai dari resistor tadi ya. Saya ulang lagi tulisannya. Resistor, kapasitor, kemudian lilitan atau koil ya, keempat dioda ya. Ini sedikit ya, sedikit. Ini kalau menggunakan skala buzzer ini tidak bunyi, tidak boleh bunyi itu. Kemudian kalau kapasitor juga tidak boleh bunyi. Kalau lilitan ini malah harus bunyi, dioda pun tidak bunyi. Nah, ini patokannya seperti itu. Jadi kalau dia ini malah bunyi, berarti dia short. Ya, ini short. Kapasitor kok bunyi, berarti dia short. Lilitan kok malah tidak bunyi, berarti dia putus. Dioda kalau dia bunyi, berarti dia short. Seperti itu ya. Mungkin saya cukupkan, betul-betul tidak enak. Semoga kawan-kawan juga di grup ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah ridho wa husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.